hasil game ini baru kita lihat mentalitas. Iya, baru sebetulnya seperti apa. Mapnya seperti apa? Flying Cloud? Wah, dikasih broken wall lagi kita. Ini Broken Wall gambarnya Johnson. Belum pernah gue ngeliat Johnson keluar di kompetitif ya. Tapi jaga sih kalau ada yang benar-benar bisa ya. Karena biasa tuh muter-muterin tuh. Iya. Nabrak. Hmm. Bisa sini ya. Cuman aku nungguinnya sebenarnya Alice sih. Karena kan pertama kali sebelum di MPL keluarnya di MPL dulu tuh Alice. Nah, Nah, tapi di match ini belum kelihatan lagi nih. Alice dahsyat banget loh sekarang. Dahsyat ya, Parah. XP tapi ya. XP. Paling potensial di XP sih menurut gue. Tapi ya kalau ditanya, coba tanya Om Wawa, Alice bagus di mana? Semua bagus kan. Karena nanyanya Om Wawa. Cuma kalau di XP dia menurut gue lumayan maksimal dengan spellnya. Ada yang bilang Flicker the best spell untuk Alice. Ada yang bilang Vengeance juga. Ada yang bilang Revitalize juga. Jadi menurut gue itu tergantung versi dan kebutuhan. Oh, Revitalize makin susah lagi tuh di takedown-nya tuh. Revitalize dan Vengeance menurut gue ini tipe spell defensif yang sama. Kalau Flicker? Flicker itu tipe initiate. Oh, dia buka duluan karena dia punya stun yang Itu besar dia. banget ya sekarang ya. Jadi kayak tergantung kebutuhan timnya apa Heeh. dan disesuaikan aja spellnya. Ya kalau butuhnya karena auto damage dan initiator. Menarik sih. Dan serem banget sih sebenarnya emang hasilnya. Banyak artinya. Tapi untuk nge-counter Alice ini, Maksudnya? I will choose my own path. Maksudnya Kraken Atau pokoknya dia- anti regen ya. lebih ke kayak Lunox gitu sih. Jadi continuous damage yang memang untuk darah-darah yang tebal. Oh, Atau kayak oke. Kari. Soalnya dia menurut gua nggak bisa di burst. Karena dia itemnya item defense. Iya, itu yang loh bikin dia. masalahnya. Dan kalian kalau misalkan Diren ketemu Alice Clock of Destiny sama Twilight Armor, jangan kalian buka. Gak bisa di burst itu. Thorns remain. Serius gak bisa. Dia ada dua efek. Kalau darahnya setengah, Iya. nembak terus. Satu dari efek COD-nya, satu dari Twilightnya. Tapi dapat nih akhirnya Ricky Wars. Lancelot ya. My life. Kayak kalau ngeliat Lancelot, ngedenger nama Ricky Wars tuh udah ada bayang-bayang Lancelotnya di kepalaku. Tapi lebih pukulannya akan lebih keras ketika dia pakai Lancelot. Dan tiba-tiba itu memang udah kebaca. Aduh, Soalnya ya juga sih. teman-teman Kagenter pasti tahu gak sih? Oke, ini pasti ada Lancelot. Rutenya kemana nih, Ricky Wars nih. Fredrin sih kata gua mah udah. Fredrin Cusin. Oh, Chusin masih bisa ya mereka ya? Kagenter bisa. Born by thy wish. Oke. By land's Oh, Cusin. delight. Your team is Hanya picking. bisa. Sebenarnya gua kurang suka ketika ada Hayabusa versus Lancelot. Shadow Kill di dodge dengan Tonros, gak adil kan? Ultimate dengan skill 2. Jujur ya. Tapi ya pressure-nya bukan cuma buat Lancelot, mungkin dia pengen pressure ke arah Heret, Hmm. ke arah mid-nya siapapun itu. Iya ya, dan sebenarnya kalau untuk menangin ke area objektif pun masih My lumayan kiss. menarik Your dan team seimbang. Tapi ini dia, immortality. Alice. Alice. death. 2 kali pick sejauh ini dan ini adalah pick yang ketiga. Dan kalau nggak salah 2 kali pick itu di hari yang sama juga sih seingatku. Oke. Jadi baru balik lagi nih setelah minggu lalu terakhir dimainkan. Dan akhirnya, emang kita harus sering-sering ngomongin hero ini biar muncul. Ayo kita ngomongin siapa lagi? Johnson lah, supirnya tadi kan bilang harus lintas Sumatera itu yang benar-benar bisa bawa mobil di Broken Wall. Susah ya kalau Johnson mah. Khalid, hero screening di awal. Alice tuh di awal endingnya juga dia nggak buruk loh bisa dibilang. Among Karena dia the nyalain 2 planes skillnya. exists the equilibrium, Dia langsung nyala pasifnya kan. which Ya. I was Dan made ketika dia lagi for. pasif dia tinggal spam aja dari blowout ya. Itu udah enak banget. Sementara ngelihat dari lawannya, ya tadi udah gue bilang kan. Ya. Dia nggak bisa dilawan sama burst damage yang benar-benar instant damage gede kayak Beatrix gitu nggak bisa. Dia harus dengan continuous damage pasti. Let's say Nathan. Atau kalau misalkan mau ya Kari. Itu bisa. Lunox. Lunox sebenarnya lumayan menarik sih karena cara ya Lunox Nathan deh 2 itu lah ya. Karena cara escape juga masih ada banyak nih opsinya, nanti ada Flicker, Brilliance, kalau untuk attack sendiri ya. When you gaze Secara at your basic team's skillsnya juga picking, udah banyak banget ya buat escape-nya. Tapi tutup ke Selena dulu sambil kita menunggu apa yang akan dibawakan oleh Kagendre dari segi gold lane. Cuman yang jelas dari Arkisena pilihan mid lane mereka udah gak banyak lagi. Mereka amanin untuk hero early ya. Jowhead yang bisa nabrak di awal, bantuin jungle dan slot lebih cepat. Opsi yang masih belum kelihatan sebenarnya mau combo sama siapa. Ini Alice XP kan? Iya, Berarti midnya masih bisa burst damage. mid burst ya. Mereka udah nggak bisa pakai Chuzin sama Harsha udah nggak bisa mereka. Kagura? Kagura masih Adita? ada sih. Oh, jangan-jangan Lunoxnya di mereka. Lunox mid? Iya, Agak berat sih sebenarnya kalau launch iya sih. Mungkin lari ke Yves Yves-nya yang ditutup. udah ditutup mau nggak mau. Selena Nah, juga mungkin- masalahnya kan, Selena Kagura juga sih. burst damage Kagura ya. Kayaknya kalau emang jadi burst ya, Iya. Kagura jadi opsi. Kalau sustain Lilia lah udah adu sama tuh Hayabusa tuh. Kejar-kejar balik. Your team is Ruby picking. Goldman. Walaupun bukan hyper carry seperti Sansin, Iya. tetap akan ada Ruby. Tadi kita sempat lihat highlightnya juga No ya. one can hati-hati take loh. you from me. Exor ini lumayan piawai dengan Ruby-nya. Ya, highlightnya udah kelihatan. Tapi kemarin aku juga sempat tanya Bang Kabe sih, Bang Kabe kalau junglernya nggak Yusunshin bisa nggak sih ambil fighter Goldman? Tapi bisa sih ya harusnya Lim. Bisa-bisa aja. Cuman ya nanti di turretnya akan susah. Hmm, Kenapa Isansin enak? Isansin tuh basic attack dependent. Makanya kalau ditanya siapa yang bisa ganti Isansin, menurut gue Roger. karena sama-sama marksman. Sama-sama pakai basic attack-nya lah intinya. Iya, iya. Oke, Novaria Uh, berani banget sebenarnya. di luar ekspektasi kita. Tapi ini power pick mungkin. Karena tadi ya dia ngelihat nggak ada marksman, defensifnya bakal enak banget pakai Novaria. Apalagi yang sisa? Tapi jujur Navaria ketemu. Kalau begitu,
dengan 2 poin. Ya, harusnya tuh. Tapi ya pastinya Kagendra juga nggak bakal kasih kendor nih. Satu langkah lagi untuk Kagendra menuju ke babak playoff. Apakah bisa selesai di 3-0 atau seenggaknya satu gak sih RRQ bangkitin mental playernya, dan ya tergantung game 4 nanti strategi yang akan berbicara. Makanya game ketiga inilah yang akan menjadi penentuan dan jadi satu tantangan juga buat Kagendra. Karena ya di game ini kalaupun Kagendra kalah, aku juga cukup khawatir ya dengan mentality seperti apa yang nantinya akan terjadi. Karena nggak jarang kita ngelihat adanya reverse sweep yang bisa terjadi di MBL. Apalagi sekarang game yang udah mulai dipaksa di area tengah. Efeknya udah mulai masuk Frenzy. Ya udah mulai dalam bahaya. Bahkan Gohan yang langsung join ke area team fight. Untungnya ada satu Astral Sphere yang tadi nggak connect ngebuat para pemain Kagendra masih dalam posisi yang aman. Buset, dah ini Gohannya sampai jalan duluan loh. Iya. Cuman di level 1 memang Alice lebih cepat kan sebenarnya. Damage yang lumayan sakit karena Daniel. Ini udah nggak boleh terlalu memaksakan ya, karena akan ada Astral Sphere yang bisa memberikan tambahan lagi untuk output damage dan finishing. Daniel sprint, ya dia nggak pakai flicker. Ya sebenarnya untuk Justin sendiri gue rasa sprint juga spell yang bagus kok. Oke. Dia bisa ngejar sambil pakai lantern flare-nya dia kan. Factor emblem untuk Exor. Dan ngelihat dari Lancelot yang mungkin bisa tertangkap nanti. Mirugi jadi hambatannya sih. Salah satu hambatannya ya. Ditambah dari jauh headnya juga yang dia tahu pakai trail di awal. Pakai agility, maksudnya dia pakai lari cepat. Biar gak ketinggalan rotasi. Dan dua kali lo sebenarnya dari Hayabusa dan juga dari Arlott nih. Iya, sebenarnya aku lumayan mempertanyakan ya untuk drafting yang dibawakan oleh Kagendra, karena berhadapan dengan Alice ini hampir semuanya milih hero loh. Dan akan sangat mudah untuk Gohan bermain di sekitar area 4-5 pemain dari Kagendra. Bayangkan ketika Exor dan Arik, ya udah akan ada power yang sangat besar dari Alisa sendiri. Tapi area turtle ya udah mulai diganggu lagi. Satu ejector karena Daniel masih bisa melarikan diri dengan satu Crimson Beacon-nya, tapi tidak dengan Rex Lona yang harus take down Ricky Wurst. Masih bisa mendapatkan objektif mereka, tapi Shane di area terdepan. Satu shadow kill yang masih bisa dihindarkan karena Gohan lagi-lagi memberikan damage tersebut. Tapi sayangnya Gohan satu vengeance terakhir dan satu hit terakhir pun dari Daniel membuat pertukaran terjadi 3-2. Iya, Hayabusa tadi udah berusaha semaksimal mungkin sih. Tapi sayangnya memang ditutupin abis. Dan Shane, dia nggak setipis yang dikira. Quad Shadow yang nempel tadi dengan Shuriken dan Shadow Kill. Ternyata masih belum bisa untuk numbangin Shane. Makanya akhirnya nanti tumbang terlebih dahulu. Tapi jangan lupa Daniel X Gizao nih. Ini dua kombinasi yang lumayan mematikan. Yang dimana tadi diangkat terus. Dan Vengeance lagi, di stun, Vengeance lagi, diangkat lagi. Itu bikin damage yang dikeluarkan sama Gizao juga nggak main-main, sakit loh. Ya, dan refleks dari Daniel juga ya, setelah ejector yang tadi connect ke arah dirinya, ternyata masih bisa melarikan diri dengan ultimate power dari seorang Juzin. Ini yang cukup berbahaya sih. Sehingga ke sana kayaknya bakal butuh effort lebih buat menumbangkan ke arah Daniel. Dan emang Daniel memegang peran yang sangat penting untuk utility ya. Beda banget sama game pertama, dia menjadi pemegang damage, tapi sekarang dia bakal jadi pengendali untuk posisi para pemain Arcusena. Ya, saya tahu juga. Dan gue penasaran sama Alice sih. Dia pakai Vengeance kan, berarti dia anti burst. Tapi bego memang gak ada yang burst juga sih selain Shadow Kill. Ini continuous damage yang memang tadi udah gue bahas. Dia nggak bisa di burst, jadi dia pakai aja DPS pasti. Ruby salah satunya. Dia yang bisa nge-damage terus-terusan, bisa megangin terus-terusan. Karena dia low cooldown kan. Iya, bener-bener aktif sih kalau untuk 3 skill dari seorang Ruby ini. Tapi ya butuh item-itemnya dulu nih. Karena di awal beberapa kali kita ngelihat output damage yang dikasih sama Ruby ini masih jauh dari kata cukup. Tapi bakal dicoba dua menghadapi dua pemain sekaligus karena menuju ke arah Harith yang cenderung tipis, tapi tidak akan melanjutkan karena target utamanya harusnya menuju ke arah objektif terlebih dahulu, bergerak secara berbarengan untuk kedua belah tim. Oracle, first item kah? Ini memang langsung defensif banget berarti ya. Ya. Ya, Alice Oracle Brute Force, item-item cooldown memang dibutuhkan juga nih sama Alice sendiri. Ada yang pakai defense juga di mid. Tertarik MFN dan dari Reflection yang langsung masuk ke dalam sekaligus what a combo yang bisa diberikan oleh Kagendra. Bahkan ngebuat sekarang area turtle terbuka dengan sangat luas. Gohan dan bisa berbuat banyak lagi. Wah, ini ketangkep Chico juga lagi. Iya. Ini dua target yang mahal banget pastinya. 2 point kill plus turtle. Di awal Kagendra yang harusnya sedikit ketinggalan, mereka unggul.
dan memaksa untuk farming lagi. Wah, dan bahkan Gohan mungkin di dalam posisi yang nggak terlalu aman ya buat sekarang 3 pemain terlalu jauh kah Gizal. Wah. Tapi dengan bantuan dari seorang Frenzy kita bakal lihat timnya seperti apa karena efek tahunnya kembali lagi masuk. Cara perempuan dari Archisena dan itu dia yang kita tunggu-tunggu dari seorang Alice memberikan efek stun dan menghalangi Frenzy untuk bisa pulang dengan nyaman. Akhirnya pertukaran terjadi. Astral Sphere masih bisa connect ke bagian belakang juga Gizal. Dalam ancaman yang begitu besar Gohan akan menjadi outplayer tapi tidak ketika berhadapan dengan Shadow Kill yang membuat pertukaran menjadi adil. Itu dia, gak tumbang dari Ricky Wars ya. Tapi Gohan hilang, Shane juga hilang. Di arah mid selalu ada nih pergerakan yang dibuntuti. Exor kemanapun dia pergi akan diikutin sama Chico juga. Dari segi item, War X itu jadi. Dan untuk Arlotnya, Fury Hammer doang loh padahal. Tapi sakit banget tadi damage dari Vengeance-nya. Bayangkan nanti ketika dia udah jadi Oracle, dia jadi ke arah Rose Gold. Itu bakal lebih enak lagi. Sepatunya sepatu cooldown ternyata. Magic Shoes dari Gohan. Oracle jadi cooldownnya udah ada 20% nih. Lumayan banget untuk ngurangin cooldown dari ultimate. Atau mempercepat dari skill-skill lainnya juga. Tapi yang pasti damage dealernya Kagendra agak minim sih. Ya, kalau ngelihat secara damage memang itu yang kita khawatirkan dari awal. Karena ya tanpa hadirnya seorang marksman. Entah itu di area jungle ataupun di area gold lane-nya. Tapi satu ejector yang ternyata secara follow up damage juga masih sangat minim loh, Frenzy. Benar-benar bisa pulang dengan selamat. Malah Rexlon buang flicker. Iya. Karena ditempelin tuh. Disenterin langsung kan sama Daniel. Ini harus sabar sih, tunggu Ricky Wars 3 item mungkin. Baru nanti Ricky Wars-nya join team fight, dia bisa ngincer belakangnya. Dan jangan lupa mereka bawa Alice yang dimana late game-nya bakal dipegang oleh mereka. Jujur ya sih, udah mulai khawatir ya ngeliat nanti team fight besar-besaran yang bisa dipegang oleh Archisena. Jadi waktu yang gak banyak memang untuk Kagendra, mereka harus bisa memaksimalkan sejauh mungkin. Mumpung lagi ada di golden time mereka nih, dalam keunggulan yang sangat besar. Tapi dengan turtle yang udah mulai muncul juga, akankah ada kontes yang bisa dimenangkan oleh Archisena? Karena mereka udah kuat dengan team fight, harusnya 5 pemain, Ricky Wars yang juga udah lumayan ready. Dan tinggal menunggu satu ejector kayak akan dipegang, tapi ternyata final slash yang kodek bahkan follow up dari seorang Frenzy yang akan menjadi akhir dari Rexona. 3 pemain masih tersisa di area tengah, bahkan Shane harus membuka flicker dan demi bisa melarikan diri dari Shadow Kill yang langsung masuk. Dan Shane harus menghilang, bahkan hadir dari seorang Gohan masih ada sedikit nyawa tersisa. Exornya tumbang, Ricky Wars hadir menjadi pahlawan. Itu dia, tapi turtle-nya terbuka. Bahkan Ricky Wars pun sadar udah nggak bisa untuk kontes lagi ke arah turtle. Setup yang begitu cepat dari Gizao melihat adanya Ricky Wars yang muncul. Langsung ditabrak tadi dengan final slash-nya. Bahkan ya tadi nggak pakai flicker berarti. Karena sampai sekarang masih ready untuk flickernya. Gila sih, ini Gizao benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya. Kayak satu celah yang muncul aja dari Archisena itu udah kayak langsung ngelihat Blizzard yang akan langsung disantap dengan sangat baik oleh Gizao. Dan yang aku salah juga, Kagendra, 4 pemain lainnya. Mereka punya respon yang sangat cepat, follow up yang gak pernah berhenti dan satu komitmen yang sama. Ketika ingin ngebuka sebuah team fight. Dan ini gak cuma terjadi ketika Gizao ngebuka inisiasi, tapi di sini ada Exor juga yang bisa menjadi pembuka team fight. Iya. Ya sabar sih kuncinya. Untuk karakter ini mereka pakai Nova juga kan, Exor defense yang kuat. Terus kayak ketika mau nabrak nih, untuk nabrak ke Bass dari RRQ, itu susah banget. Karena mereka baru Ruby juga yang tadi gue bilang kan, mereka nggak akan ada yang pukul utara. Tapi Council, Shane. Oke, mencoba untuk masuk Pak. Efektor udah langsung menghalangi, tapi Crown of Ruin di arah yang berbeda dari seorang Gohan. Menabrak ke Exor dan Exor still survive jelas. Dengan berbagai efek lifesteal yang dimiliki juga. Dan satu medal plus yang bergeser Shane untuk keluar dari zona nyamannya. Dan bahkan harus di take down Shadow Kill. Menyerang karena 4 pemain sekaligus. Digeser semua dan Lantern Flare kembali lagi beraksi. Double kill di tangan Daniel. Itu dia, front to back. Akan susah banget, tapi Coach Shadow nembak kembali. Masih belum berhenti dan satu hit saja yang on point ke arah Rex Luna. Bahkan Ricky Wars sekarang sendirian menghadapi 4 pemain sekaligus. Oh no, ada Donald Wolf King yang tadi sempat menghalangi pergerakan dari Nicky. Wah, ini mereka kehilangan chemistry dari RRQ Sena. Maju satu persatu dan mereka lupa power hero-nya. Mereka paksa team fight, dan team fight. Sedangkan mereka adalah hero defensif. Sekarang 4.000 gold. Damage yang tadinya kita hitung gak cukup untuk numbangin ke arah Gohan. Sekarang jadi cukup. Chico-nya belum jadi. Item dari Chico baru 2. Baru jadi Starlium dan juga Vita of Even. Damage-nya pasti kurang jelas. Sedangkan lihat dari Ruby-nya. Lihat dari Exor. Ada Queen Swing di sana. Gak bisa di burst juga, tapi mereka paksa terus-menerus.
Sementara dari Ricky Wars, satu item lagi Brute Force. Dia butuh banget Brute Force sih. Waduh, ini masalah secara damage juga sangat minim ya. Rexona yang baru ke arah satu item, sementara dari Daniel udah pegang sampai ke arah Sky Pierce di item keduanya. Dan akan ngebuat dari Kagendra punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan lord kali ini. Asal Liko udah mulai dibuka juga, satu target di bagian depan. Chen sendirian, ejectornya connect, Exor terjebak di area tengah, tapi Exor tidak bisa selamat untuk kali keduanya. Mega kill, bahkan double kill, masih bisa dipegang oleh seorang Daniel dan mungkin menuju ke arah triple kill jika dia masih bisa selamat. Masalahnya Gohan di bagian depan dan pengejaran dari seorang Nugget di bagian depan berhasil connect. Satu pemain tersisa. Rexlona, seorang diri. Team fight yang terlalu panjang tadi. Mereka punya waktu untuk mundur. Tapi sayangnya mereka paksa terus-menerus sampai akhirnya Quad Shadow kembali ready. Sampai akhirnya Gizao bisa sampai cooldown skillnya ready lagi. Dan menyisakan Rexlona Lord sekarang di tangan Kagendra. Team fight yang gue pikir setelah didapetin Exor tadi ini bakal jadi keunggulan buat Kagendra, buat RRQ. Tapi ternyata enggak, Kagendra berhasil kontrol situasinya. Tapi ini benar-benar jadi dilema sih buat Argentina. Ketika mereka dapetin Exor duluan nih sebagai god laner, ternyata itu malah jadi masalah. Karena nggak ada target lain. Iya. Dan Daniel malah jadi bebas. Ini Daniel belum ke pick off sama sekali sebagai seorang mid laner. Tapi dia udah bisa pegang 6 poin eliminasi tanpa ada trade sama sekali kan berarti. Kayaknya kalau untuk ngambil ke Daniel susah juga memang. Iya. Pilihannya memang terbaik Exor. Kedua Gizao gue rasa. Dua-duanya ini. Cuman ada counter initiate juga ya. Setup counternya tuh ada di Gatot Kaca loh. Ya. Dari tadi siapapun yang dilempar, itu Yoji langsung loh. Langsung cover, dia nggak mau lama-lama. Dan kita lihat nih, defensif yang tadi udah kita bahas. Sebenarnya ini adalah power dari RRQ Sena. Ya. Dia bisa tembak terus dengan Astral Spear-nya, Astral Recall. Dan nggak ada yang bisa gebuk bangunan kan. Dari hero-nya teman-teman Kagendra juga itu bakal agak lama lah untuk hancurin. Iya, masalah nggak cuma AOG ya, tapi efek tahun kecil ini nih dari Frenzy aja udah lumayan kerasa loh untuk memecah setup dari Arkesena. Nah sekarang dengan power mereka sebagai defensif, satu konsil play yang akan coba untuk dimainkan. Shadow Kill akan langsung masuk ke bagian belakang dan Chico dalam bahaya besar. Berhasil di take down, bahkan pada spasinya kode karena udah mulai sekaligus AOG menjadi follow up. What a perfect combination datang dari Kagendra. Bahkan sekarang Lantern Flare akan menahan satu pemain untuk pulang. Gohan tidak bisa berkutik dan satu Kagendra. langkah terakhir dari Kagendra untuk mempertahankan base-nya akan dihentikankah? Karena pada stage kembali lagi connect dan Opinion selanjutnya segera masuk dan ini dia Kagendra. Selamat datang ke babak playoff. Pengisi slot terakhir sudah ditemukan. 3-0 clean sweep. RRQ Sena sayonara.